Sobat milenial, selamat berjumpa lagi di Rumah Milenial Akuntansi dalam seri Akuntansi Manajemen. Pada kesempatan ini kita akan membahas materi tentang perilaku biaya. Setelah pada sesi sebelumnya kita bahas tentang konsep dan klasifikasi biaya, kita ketahui di sana bahwa salah satu pengklasifikasian biaya adalah berdasarkan perilaku, yaitu ada biaya variabel, ada biaya tetap, dan ada biaya semi variabel atau biaya campuran. Informasi yang dapat diambil dari perilaku biaya ini bagi seorang manajer atau bagi manajemen secara umum, karena memang tujuan utama dari akuntansi manajemen adalah untuk memberikan informasi yang berguna dalam pengambilan keputusan oleh pihak internal atau pihak manajemen. Jadi dengan mengetahui perilaku biaya, setidaknya nanti manajemen dapat pertama membuat penganggaran atau perencanaan yang tepat. Karena dia mengetahui berapa kebutuhan yang akan dia gunakan, baik itu dalam hal produksi maupun penjualan atau biaya-biaya lainnya. Kemudian yang kedua, dapat mengestimasi laba yang akan diperoleh di masa yang akan datang dengan adanya perubahan volume produksi dan volume penjualan. Sebagai contoh, ketika seorang manajer produksi ingin menghasilkan produk sebanyak 10.000 unit dengan menghasilkan produk sebanyak 15.000 unit, sudah tentu biaya yang dikeluarkan akan berbeda, baik itu dari segi bahan baku maupun dari segi biaya tenaga kerja langsung atau biaya-biaya variabel lainnya. Dengan kita mengetahui perubahan biaya-biaya ini, tentunya akan lebih memudahkan manajer dalam membuat perencanaan sesuai dengan target dari manajemen berapa produk yang harus dihasilkan dalam satu periodenya. Atau contoh lain, ketika seorang manajer pemasaran ingin memasarkan barangnya sebanyak 10.000 unit, dengan dia memasarkan barangnya sebanyak 15.000 unit, tentu biaya yang dibutuhkan juga akan berbeda sesuai dengan target manajemen, mana yang ingin dia capai targetnya. Tentu di sini biayanya yang dianggarkan juga akan berbeda sesuai dengan kebutuhan perubahan dari volume penjualan tadi. Bagaimana informasi perilaku biaya ini dapat dijadikan sebagai alat pengambilan keputusan pihak manajemen? Kita lihat lebih lengkapnya dalam pembahasan yang berikut ini. Sekarang kita lihat bagaimana perilaku dan karakteristik dari biaya variabel. Jadi sebagai contoh, di sini ada data produksi PT Fayat yang berhubungan dengan pemakaian bahan baku selama tahun 2021 sebagai berikut. Jadi contoh dari biaya variabelnya di sini adalah pemakaian bahan baku. Yang pertama di sini ada jumlah unit produksi, ada dari 5.000 unit, 10.000 unit, 15.000 unit sampai dengan 30.000 unit. Kemudian untuk biaya bahan baku per unit dia tetap 1.000. Kemudian total biaya bahan baku ini karena diperoleh dari jumlah unit yang diproduksi dikali dengan biaya bahan baku per unit, maka diperoleh yang pertama itu 5 juta, kemudian 10 juta, 15 juta, 20 juta, 25 juta sampai dengan 30 juta. Untuk melihat perilaku dari biaya variabel ini, sekarang kita buat sebuah grafik agar dia menunjukkan suatu pergerakan yang nantinya dapat kita lakukan analisis. Jadi ini grafik total biaya variabel, ini dibuat dalam ribuan ya, yang sumbu X-nya di sini merupakan total biaya bahan baku. Kemudian yang sumbu Y di sini jumlah unit produksi dalam ribuan ya. Makanya di sini 30.000, artinya ini adalah 30 juta. Kemudian di sini ada 5, ada 10, ini artinya adalah 5.000, 10.000 ini. Karena di sini yang dimasukkan dulu adalah total biaya bahan baku, maka yang kita masukkan yang ini dulu. Ketika unit produksinya 5.000 unit, maka biaya bahan bakunya di sini adalah 5 juta. Kita buat grafiknya, ini nampak pertemuannya. Kemudian ketika unitnya di sini 10.000 unit, maka biaya bahan bakunya adalah 10 juta. Kemudian ketika di sini 15, maka biaya bahan bakunya 15 juta. Dan seterusnya kita mengikuti pergerakan dari ini, jumlah unit produksi dan biaya bahan baku.
Ya, dan sampai yang terakhir ya, di sini 30.000 unit dengan total biaya bahan baku 30 juta. Jadi kalau kita perhatikan di sini, untuk titik temunya ini dia selalu mengalami peningkatan. Ini adalah garis dari biaya variabel secara total. Artinya di sini biaya variabel akan selalu berubah sesuai dengan tingkat aktivitas. Semakin tinggi tingkat aktivitas, maka jumlah biaya bahan baku akan semakin tinggi. Dan semakin rendah tingkat aktivitas, maka biaya bahan baku juga semakin rendah. Ini secara total. Sekarang kita lihat bagaimana untuk biaya bahan baku yang per unit atau biaya variabel per unit. Ya. Jadi kalau biaya variabel per unit, yang kita ambil data yang ini. Makanya di sini biaya bahan baku per unit ada 500, ada 1000, ada 1500, ada 2000 sampai dengan 3000. Kemudian di sini ini unit produksinya tentunya dalam ribuan, ini 5 ini artinya adalah 5000, kemudian 10 artinya adalah 10.000 dan 15 artinya 15.000. Ketika produk yang dihasilkan 5000 unit ya, biaya bahan baku di sini 1000. Jika diperhatikan berapapun produk yang dihasilkan di sini, total biaya bahan baku per unit tetaplah di sini 1000. Maka dapat dibuat grafik di sini. Berapapun produk yang dihasilkan, baik itu 5.000, 10.000, 15.000, 20.000, 25.000, dan 30.000, biaya per unit yang dikeluarkan tetaplah 1000. Garisnya berbentuk datar di sini. Jadi inilah perilaku dari biaya variabel per unit. Karakteristik dari biaya variabel ini adalah yang pertama, secara total biaya variabel dia akan bergerak secara proporsional sesuai dengan tingkat aktivitas. Semakin tinggi tingkat aktivitas, maka akan semakin besar jumlah biaya yang dikeluarkan. Dan semakin rendah tingkat aktivitas, maka akan semakin kecil biaya yang dikeluarkan. Kemudian untuk biaya bahan baku per unit atau biaya variabel per unit, karakteristiknya adalah selalu tetap, tidak terpengaruh oleh tingkat aktivitas. Jika tingkat aktivitas rendah maupun tingkat aktivitas tinggi, jumlah biaya variabel per unit ini selalu tetap, tidak akan mengalami perubahan. Jadi inilah karakteristik dari biaya variabel. Sekarang kita lihat contoh untuk perilaku dan karakteristik biaya tetap. Data produksi PT Fayat yang berhubungan dengan pemakaian biaya tetap berupa gaji karyawan tetap yang bekerja di bagian produksi selama tahun 2021 sebagai berikut. Jadi ini ada unit produksi yang dihasilkan dari 5.000 sampai dengan 30.000 unit. Ini total gaji karyawan yang tetap 10 juta. Kemudian ini gaji karyawan per unit dari 2.000, 1.000, 667, 500, 400, dan 333. Sekarang akan kita lihat bagaimana perilaku dari biaya tetap ini dan karakteristiknya. Kita buat sebuah grafik yang pertama untuk total biaya tetap dalam ribuan. Ini merupakan total gaji karyawan, kemudian ini merupakan jumlah unit produksi dalam satuan unit. Jadi ketika di sini unit produksinya 5.000, total biaya gaji karyawan yang dikeluarkan sebesar 10 juta. Nih ya, ini 5.000, ini 10 juta. Kemudian ketika unit yang dihasilkan di sini 10.000, total gajinya 10 juta. Kemudian yang berikutnya, ketika unit produksi 15.000, total gaji karyawan tetap 10 juta. Dan ketika unit produksinya 20.000, gaji karyawan pun tetap 10 juta. Dan ketika unitnya 25.000, gaji karyawan belum ada perubahan tetap 10 juta. Dan ketika unit yang dihasilkan 30.000, gaji karyawan pun tetap sebesar 10 juta. Jadi, biaya tetap ini dia tidak terpengaruh oleh tingkat aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan. Baik tingkat aktivitas menurun maupun meningkat,
jumlah biaya tetap yang dikeluarkan selalu sama, tidak mengalami perubahan. Sekarang kita lihat bagaimana pengaruhnya terhadap biaya per unit. Kita lihat grafik di sini. Jadi ini biaya tetap per unit dalam ribuan. Ini ada gaji karyawan per unit 0,5, artinya ini berarti 500 karena dalam ribuan ya. 1 ini 1000, 1,5 ini berarti 1500 dan seterusnya. Kemudian 5 ini adalah 5000 unit, kemudian 10 ini 10.000 unit, dan 15 ini 15.000 unit, dan seterusnya. Ketika produk yang dihasilkan di sini 5.000 ya, maka untuk harga atau gaji per unitnya di sini sebesar 2.000, ini 2.000. Dan ketika unit yang dihasilkan 10.000, ternyata di sini gajinya hanya 1.000 per unitnya. Kemudian ketika 15.000 yang dihasilkan, untuk biaya per unitnya di sini menjadi 667 ini. Kemudian ketika yang dihasilkan 20.000, per unitnya biayanya hanya 500. Ini 500 ya. Kemudian ketika yang dihasilkan unitnya 25.000, jumlah biaya per unitnya di sini 400. Kemudian yang terakhir, ketika unit produksi yang dihasilkan 30.000, biaya per unitnya di sini 333. Dapat kita lihat pergerakannya di sini. Dari unit produksi yang sedikit, biayanya tinggi. Kemudian semakin banyak tingkat aktivitas atau semakin banyak produk yang dihasilkan, jumlah biaya per unitnya mengalami penurunan. Jadi yang menjadi karakteristik dari biaya tetap ini adalah yang pertama, secara total biaya tetap tidak akan mengalami perubahan, baik itu ketika aktivitas perusahaan meningkat maupun menurun. Artinya dia selalu tetap. Kemudian untuk biaya tetap per unit, semakin tinggi tingkat aktivitas, maka biaya per unit semakin kecil, dan semakin menurun tingkat aktivitas, maka biaya per unit semakin besar. Sekarang kita lihat untuk perilaku biaya campuran atau biaya semi variabel. Sebagai contoh, di sini ada PT Fayat menyewa sebuah mesin untuk memproses produknya. Harga sewa sebesar 10 juta per bulan dengan batasan 10.000 unit produk dan akan dikenakan biaya sebesar 1.000 per unit jika berproduksi di atas 10.000 unit. Artinya di sini bahwa sewa yang dibayar 10 juta per bulan ini hanya dibatasi untuk 10.000 unit produk yang dihasilkan. Dan jika produk yang dihasilkan lebih dari 10.000 ini, maka akan dikenakan biaya tambahan sebesar 1.000 per unit. Jadi sebagai perhitungan biayanya, ini jumlah unit produksi yang dihasilkan, ada 5.000, 10.000, 15.000, 20.000, dan 25.000. Kemudian ini biaya sewa tetap, di mana di sini 10 juta. Kita masukkan semuanya 10 juta. Kemudian ini biaya sewa variabel. Jadi sewa variabel ini merupakan kelebihan atas produk yang di atas 10.000 unit ini. Jadi nanti akan dikenakan biaya 1.000 per unit. Dia nanti kita hitung di sini untuk unit yang 15.000, berarti yang 10.000-nya dia kena biaya 10 juta, dan yang 5.000-nya, karena kan di atas 10.000-nya 5.000 di sini ya, 5.000-nya dikenakan biaya 1.000 per unit, maka di sini dapatlah 5 juta. Kemudian di sini kelebihannya dari 10.000 unit adalah 10.000, karena total unit di sini 20.000. Maka 10.000 dikalikan 1.000 dapatnya adalah 10 juta. Kemudian yang ini kelebihannya di atas 10.000 adalah 15.000 unit, dikalikan dengan 1.000 dapatnya 15 juta. Kemudian ini total dari biaya sewa, yang pertama untuk 5.000 unit itu 10 juta, kemudian 10.000 unit 10 juta, untuk 15.000 unit menjadi 15 juta.
Karena ada sewa tetap ditambah dengan sewa variabel. Kemudian untuk yang 20.000 unit di sini 20 juta dan untuk yang 25.000 unit di sini 25 juta. Sekarang kita lihat bagaimana pergerakan grafik atas biaya sewa ini. Jadi di sini kita buat grafik total biaya sewa mesin dalam ribuan ya. Ini di sini total biaya sewa ada 5.000. Ini artinya adalah 5 juta ya. 10.000 ini artinya adalah 10 juta karena di sini dalam ribuan sampai dengan 25.000 ini artinya 25 juta. Kemudian ini jumlah unit produksi yang dihasilkan, satuannya unit, di mana kalau 5 artinya adalah 5.000, dan kalau 10 di sini berarti 10.000, dan seterusnya sampai dengan 25.000 unit ini. Ketika berproduksi 5.000 sampai dengan 10.000, di sini biaya yang dikenakan hanya 10 juta. Kan dapat kita lihat grafiknya di sini. Ketika berproduksi 5.000 dan 10.000 batasannya adalah 10 juta. Tapi nanti ketika dia berproduksi 15.000, maka akan dikenakan biaya tambahan menjadi 15 juta. Dan ketika nanti berproduksi 20.000, akan dikenakan biaya tambahan lagi di sini menjadi 20 juta. Ini 20 juta. Ini 15 juta yang tadi ya. Dan ketika berproduksi 25.000 unit, akan dikenakan lagi biaya tambahan menjadi 25 juta. Ini 25 juta. Yang awal tadi tetap ya 10 juta, bisa dilihat dari sini ataupun dari sini 10 juta. Sekarang kita lihat bagaimana pergerakan grafiknya. Jadi yang pertama, mendatar ini merupakan biaya tetap ya. Yang 10 juta ini biaya tetap. Dan yang arah naik ini sesuai dengan tingkat aktivitas adalah biaya variabel. Karena sudah kita bahas sebelumnya bahwa karakteristik biaya variabel itu adalah akan semakin meningkat jika aktivitas meningkat. Jadi inilah perilaku dari biaya campuran, di mana di sini ada unsur biaya tetap dan ada unsur biaya variabel. Sekarang kita lihat bagaimana cara pemisahan antara biaya tetap dan biaya variabel. PT Fayat mengeluarkan biaya pemeliharaan peralatan pabrik selama 5 bulan sebagai berikut. Ini ada bulan Juni, Juli, Agustus, September, Oktober. Ini unit yang diproduksi selama bulan yang bersangkutan, bulan Juni 1000, kemudian bulan Juli 1500, bulan Agustus 2100, kemudian bulan September 1800, dan bulan Oktober 750 unit. Kemudian ini total biayanya 45 juta, 52 juta 500, 61 juta 500, 57 juta, dan 41 juta 250. Sekarang berapa jumlah biaya variabel dan berapa jumlah biaya tetap yang ada dalam total biaya ini? Sekarang kita akan melakukan pemisahan dengan menggunakan metode tertinggi dan terendah. Jadi kita harus membuat perhitungannya terlebih dahulu, di mana untuk rumusnya untuk menghitung biaya variabelnya adalah selisih dari biaya total dibagi selisih unit produksi. Jadi kita cari mana yang tertinggi dan mana yang terendah. Jadi kalau berdasarkan data ini, yang tertinggi adalah 2100, ini yang tertinggi. Dari 5 bulan yang ada ya, ini 2100. Dengan total biaya 61.500 ini. Kemudian yang terendah ini adalah 750, ini yang paling rendah dari 5 bulan ini. Kemudian biayanya di sini 41.250.000. Jadi jika diselisihkan, maka selisih unit produksinya adalah 1.350. Ini diperoleh dari 2.100 dikurang 750. Dan selisih total biaya itu 61.500 dikurang 41.250. Dapatlah 20.250.000. Kemudian sekarang kita hitung ini, biaya variabel per unit. Selisih total biaya dibagi dengan selisih unit produksi. Kita masukkan ke dalam rumus di sini, biaya variabel per unit 20.250 dibagi dengan 1.350 unit. Karena tadi rumusnya adalah selisih biaya total ini dibagi selisih unit produksi ini. Maka dapatlah 15.000 per unit. Jadi inilah biaya variabel
yang dibebankan ke masing-masing unit yang dihasilkan. Selanjutnya kita hitung berapa biaya tetapnya. Jadi untuk total biaya yang ada di sini, ini kan termasuk unsur dari biaya variabel dan biaya tetap. Sekarang sudah diketahui biaya total ini, ya. Kemudian biaya variabel diketahui tadi hasilnya adalah 15.000 per unit. Nanti tinggal kita ngalihkan dengan unit produksinya ini. Ditambah dengan biaya tetap. Maka kita buat persamaan seperti ini untuk menghitung biaya tetapnya. Sekarang kita gunakan yang titik tertinggi dulu atau tingkat tertinggi dulu. Di mana tingkat tertinggi untuk total biayanya adalah 61.500.000. Jadi ini diambilnya. Total biaya ya, 61.500.000 ini. Kemudian ini 15.000 merupakan biaya variabel per unit. Dikalikan 2.100, ini merupakan unit produksi di bulan Agustus pada tingkat tertinggi. Ditambah biaya tetap. Kemudian menjadi 61.500 sama dengan 31.500 ditambah dengan biaya tetap. Jadi 15.000 dikali 2.100 itu dapatnya adalah 31.500.000. Kemudian sekarang kita hitung biaya tetapnya berapa? Tentu menjadi 61.500 ini ya. Dikurang dengan 31.500. Ini 31.500 karena ini pindah ke bagian kanan. Maka ini menjadi dikurang tandanya. Kemudian dapatlah hasil di sini 30 juta. Jadi biaya tetap di sini sebesar 30 juta dalam bulan Agustus. Kemudian jika kita gunakan tingkat yang terendah, tingkat produksi yang terendah ya, yang bulan Oktober, hasilnya nanti harus sama dapat 30 juta ini. Jadi tingkat terendah itu total biayanya adalah 41.250 sama dengan biaya variabel per unit dikalikan dengan jumlah unit produksi ditambah biaya tetap. Menjadi 41.250 sama dengan 11.250. Ini merupakan biaya variabel per unit dikali unit produksi. Ini unit produksinya, ini biaya variabel per unitnya. Ditambah biaya tetap. Maka biaya tetap menjadi 41.250 dikurang 11.250. Dapatlah 30 juta. Jadi dengan menggunakan persamaan tingkat tertinggi dan tingkat terendah, jumlah biaya tetap yang diperoleh sama, yaitu 30 juta. Sekarang dapat kita pisahkan antara biaya variabel dengan biaya tetap masing-masing bulan ini. Kita buat perhitungan tabelnya di sini ya. Jadi ini bulan Juni, Juli, Agustus sampai dengan Oktober. Jumlah biaya tetap, karena karakteristiknya selalu tetap, maka ini 30 juta setiap bulan. Kemudian bagaimana dengan biaya variabel? Biaya variabel tentu diperoleh dari unit produksi ini dikalikan dengan harga biaya variabel per unit. Maka yang pertama dapat 15 juta. Karena di sini ada 1000, di sini 15.000. Kemudian yang kedua dapatnya adalah 22.500.000. Itu diperoleh dari 1.500 dikalikan dengan 15.000. Kemudian di sini 31.500 ini diperoleh dari 2.100 dikalikan 15.000. Dan ini 27 juta diperoleh dari 1.800 dikalikan dengan 15.000. Dan yang terakhir 11.250.000 itu diperoleh dari 750.000 dikalikan dengan 15.000. Jadi inilah cara perhitungan untuk biaya variabel per unit dan biaya tetap. Sehingga dapat dipisahkan antara biaya tetap dan biaya variabel.